Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyiapkan hati. Kita bawa persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang Tuhan inginkan. Hati Bapak Ibu, hati yang murni, hati yang penuh cinta, cinta yang menggetarkan, cinta yang bergelora. Seperti cinta pada pandangan pertama, dari mata turun ke hati. Lalu hati menjadi membara, menyambut Dia yang datang dari surga. Membawa pundi-pundi, yang berisikan embun, yang jernih bagikan kristal, dituangkan ke dalam ribaan Bapak Ibu dan saya, yang dipadatkan dan diguncangkan. Seberapa besar Bapak Ibu mengasihi sesama akan ditakarkan kepada kita. Tenanglah ya jiwa, tenanglah. Mari sambut Dia, mari sambut Dia. Mari kita datang dengan membawa korban bakaran, korban ucapan syukur. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersuka. Bukan karena Tuhan memberkati kami, bukan karena Tuhan memberikan kami kesehatan, bukan karena kami hidup, pagi hari ini kami bersuka karena berkat itu tinggal di dalam kami. Tabib yang ajaib tinggal di dalam kami. Dan hidup itu tinggal bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sayang Tuhan.
Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami. Kami bawa ke Tuhan. Ini persembahan kami. Ini ucapan syukur kami. Hati yang mau taat. Hati yang mau mendengar. Tuhan, Engkau yang mendengar seruan-seruan hati kami. Engkau yang mendengar kami. Surga butuh alasan Bapak Ibu untuk turun. Surga butuh alasan. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saya tercipta dari instrumen-instrumen surgawi, sehingga ketika Bapak Ibu berseru, surga hadir meresponnya. Surga butuh alasan. Tenanglah hai jiwa, dan rasakan ketika kasih itu mengalir. Rasakan cinta itu mengalir. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Apakah kami benar-benar mencintai Tuhan? Apakah kami sudah menanggalkan segala macam motivasi kami? Apakah kami sudah menanggalkan semua luka hati kami? Apakah kami mau hidup bersama? Seia sekata dengan Tuhan. Bersama saudara-saudara yang kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang tidak membawa
proposal apapun, tidak membawa berkas-berkas apapun. Kami datang ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami hanya ingin hati-Mu. Keberadaanmu Tuhan sudah lebih dari cukup. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berada dalam posisi rindu. Rindu dengan mamanya. Rindu dengan pribadi ibu. Ingin berdoa buat mama. Ingin berdoa buat ibu. Nyatakanlah. Nyatakanlah permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Dia yang dari surga mendengar doa-doamu. Tenanglah ya jiwa, dan rasakan kasihnya mengalir. Terus mengalir dengan lembut, seperti embun yang dengan lembut berjalan, dengan lembut bergerak. Terus penuhi hati kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu Roh Kudus. Agar kami dapat melihat, agar kami dapat berjalan di dalam gelap, agar kami dapat melihat jiwa-jiwa yang butuh Bapa, jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, jiwa-jiwa yang dalam kegelapan. Agar kami dapat membagikan milik kita bersama. Bapa, Bapa yang lemah lembut, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu jadilah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat sekumpulan malaikat turun pada pagi hari ini. Menyentuh, menjagai anak-anak Allah, yaitu Bapak Ibu dan saya, satu persatu.
Rasakan ketika ada sebuah tangan yang menyentuh bahumu. Suatu pasukan yang sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman Bapak Ibu dan saya adalah sebuah sikap percaya kepada apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia berada di daerah dosa terus-menerus. Sulit sekali melihat yang benar, karena mata mereka terselubungi, mata mereka tertutup dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Izinkan saya pada pagi hari ini berdoa untuk Bapak Ibu. Kiranya pada pagi hari ini mata batinmu terbuka. Sehingga mudah sekali mampu membedakan mana yang dari Allah, mana yang bukan. Selubung-selubung yang menutupi mata hatimu, mata batinmu, dan pendengaran rohmu terangkat pada saat ini, terangkat pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas, sehingga mudah sekali mendapatkan instruksi-instruksi dari Tuhan. Mudah sekali membedakan berbagai macam-macam roh. Ya, terlepas pada pagi hari ini. Terangkat semuanya. Dan telinga Bapak Ibu mulai peka pada pagi hari ini. Telinganya mulai sensitif, mendengar setiap pergerakan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Janganlah hatimu risau, janganlah khawatir. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, frekuensi telinga rohani, mata rohaninya digeser. Hanya dapat mendengar, hanya dapat melihat apa yang dari Allah Bapa. Frekuensi dipertajam dan hanya mendengar apa yang dari Allah Bapa, apa yang Bapa katakan.
apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Roh Kudus sampaikan. Sehingga mata hatimu, mata rohmu tidak lagi liar memandang dunia orang mati dan semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, tapi hanya mampu memandang kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Telinga yang bindeng, yang kalau mendengar seperti ada udara yang menghambat, hanya terbuka, terlepas. Kesembuhan batin, kesembuhan jiwa terjadi pada pagi hari ini. Luka yang belum terselesaikan, luka yang engkau sembunyikan, Roh Kudus tahu itu. Sengat itu masih ada, tapi izinkan itu menjadi daya tahan rohmu, daya tahan jiwamu. Untuk mengasihi lebih lagi. Tenanglah jiwa. Dengarkan apa yang Roh katakan. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan berada dalam daerah dosa dan melakukan dosa terus-menerus, sulit sekali dihentikan. Maka untuk keluar dari daerah dosa itu, Bapak, Ibu, dan saya harus percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, yang telah membayar dosa-dosa kita, telah menebus kita dari dosa dan hukum maut, yaitu kutuk yang mengikat. Dan mengenakan status yang baru sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dicintai Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Kristus. Hidup selanjutnya lah yang harus terus-menerus ditempuh, berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari kita berpegang kepada semua kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dengan tidak bimbang hati,
dengan hati nurani yang tidak tertuduh. Karena iman Bapak, Ibu, dan saya terhadap Tuhan Yesus Kristus bukan hanya bersumber dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi juga bersumber dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Mari Bapak, Ibu, mari kita kerjakan bersama-sama, bersama dengan Tuhan Yesus, agar Bapak Ibu kuat dalam melangkah, kuat dalam berdiri dengan iman, berdiri di atas batu karang yang teguh. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang Tuhan dirikan. Roma 14 ayat 23 berkata, tetapi siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika Bapak dan Ibu semakin membesar, semakin bertumbuh, maka semakin banyak pula hal yang Tuhan janjikan kepada Bapak, Ibu, dan saya juga, agar kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman mempunyai ukurannya. Ada iman yang negatif, iman yang hanya sekedar ada, dan iman yang besar, dan bahkan iman yang membuat Tuhan heran, yakni iman yang mengherankan. Seperti yang tertulis dalam Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberi otoritas kepada Bapak Ibu dan saya untuk menghardik angin dan badai itu agar tenang. Asal tidak bimbang hatinya. Ada kalanya Tuhan mengajari Bapak, Ibu, dan saya untuk menghardik badai dan angin ribut agar tenang. Namun ada kalanya Tuhan membawa kita ke dalam tungku api seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.
membawa kita dalam tungku api untuk menari dalam kesesakan, menari dalam masalah. Karena Tuhan ada di sana. Hanya berfokus kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada cinta Tuhan, sehingga Daniel diluputkan dari singa. Namun ada kalanya Bapak Ibu menghardik badai dan angin ribut, tapi badai dan angin ribut tidak juga tenang. Maka tenggelamlah bersama-sama dengan Tuhan. Tenggelamlah dalam cinta Tuhan. Karena di kedalaman tidak ada badai, tidak ada angin ribut. Berendamlah, tenggelamlah dalam cinta yang kudus, cinta ilahi. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di atas Danau Galilea itu, walaupun mereka menyadari ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, namun mereka masih merasakan kekhawatiran dan menjadi takut. Juga ada iman yang besar yang Tuhan jumpai ketika Tuhan bertemu dengan perempuan yang memohonkan kesembuhan untuk anaknya. Matius 15 ayat 28 menuliskan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada juga seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ketika ia menjamah jubah doa Tuhan Yesus, Tuhan tidak dapat menahan kuasanya. Ada sebuah kuasa yang mengalir dari Tuhan untuk menyembuhkan ibu itu, dan ibu itu menjadi tahir dan sembuh. Kita belajar di sini Bapak Ibu untuk sembuh dari sakit penyakit, untuk sembuh dari luka batin, luka hati. Maka kita dapat memohonkan kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya agar kita, Bapak Ibu dan saya, menjadi tahir. Maka tahirlah engkau. Siapapun yang berseru demi nama Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, tahirkan saya. Siapapun yang berseru pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengarkan doa-doa pada pagi hari ini, jadilah tahir di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang Bapak Ibu ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan maka terlepas juga di surga. Dengan demikian Bapa dipermuliakan.
Bahkan ada iman yang membuat Tuhan Yesus menjadi heran, menjadi kagum ketika Tuhan bertemu dengan seorang perwira Romawi yang meminta kesembuhan untuk anaknya, dan ia beriman bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari dirinya. Itu Tuhan Yesus. Sehingga ia berkata, Tuhan, Engkau cukup berkata-kata, maka terjadilah kesembuhan. Sebab aku memiliki bawahan. Ketika aku berkata-kata, maka bawahanku pun melakukan apa yang aku katakan. Dan aku pun seorang bawahan. Ketika apa yang komandanku katakan, aku mengerjakan. Katakanlah Tuhan, maka something happen. Maka segala akan terjadi. Katakanlah Tuhan, katakanlah pada kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Jika Tuhan mau, kami pulih, kami akan segera pulih. Jika Tuhan mengendaki, yang sakit, yang kena COVID segera sembuh, maka segera sembuh pada pagi hari ini. Katakanlah Tuhan, katakanlah. Jika Engkau mengendaki, pemulihan keluarga terjadi pada pagi hari ini, maka terjadilah. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Karena perwira itu tahu apa artinya otoritas di dalam perkataan. Perwira ini mengerti betapa tinggi jabatan Tuhan Yesus di atas semua makhluk dan ciptaan. Dan pengertian inilah yang mengherankan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menempatkan Tuhan pada otoritas tertinggi, maka segala sesuatu terjadi dengan cepat, dengan mudah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Iman yang terjadi apabila Bapak Ibu dan saya mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi sebuah rema. Marilah kita melangkah dengan iman, karena tindakan imanlah yang menyempurnakan iman. Bahkan Allah juga dengan kekuatan tangannya yang menopang langit dan yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya akan menyempurnakan pekerjaan iman itu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan,
Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Karena itu marilah kita senantiasa berdoa juga untuk orang lain. Supaya Allah kita menganggap Bapak Ibu dan saya layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik. Dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Di dalam Dia, Yesus Kristus namanya. Menurut kasih karunia Allah, kita dan Tuhan Yesus Kristus Markus 11 ayat 23 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Mungkin gunung itu adalah masalah Bapak Ibu. Mungkin gunung itu adalah persoalan rumah tangga Bapak Ibu. Mungkin gunung itu adalah finansial Bapak Ibu. Mungkin gunung itu adalah pekerjaan, pelayanan. Yang menghalang-halangi Bapak Ibu intim dengan Tuhan. Mungkin sakit penyakit, apapun bentuknya. Percayalah dan katakan kepada masalah itu, tercampaklah ke laut di dalam nama Tuhan Yesus. Asal tidak bimbang hatimu, maka akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, untuk memperoleh hal-hal yang besar, diperlukan iman yang besar pula. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita mempunyai karunia untuk bernubuat, dan kita mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun kita memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama sekali tidak berguna. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita yang percaya kepadanya untuk membuang kemanusiaan kita, agar Yesus mengambil hidup kita dan Ia yang menjelma sepenuhnya dalam diri Bapak Ibu dan saya. Mari kita menanggalkan manusia lama kita untuk memperoleh manusia baru, manusia rohani yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya. Milikilah kerelaan menyangkal diri, dan dengan iman
meminta Roh Kudus membuang keluar manusia lama kita, sehingga ia memiliki peluang maksimal untuk memimpin roh Bapak, Ibu, dan saya agar semakin meningkat menjadi sama seperti Dia. Lukas 17 ayat 7. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kita. Apabila kita melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita berkata, "Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah penjelasan dari sebuah perumpamaan, dari esensi yang Tuhan ajarkan, yakni bahwa kita sebagai hambanya tinggal melakukan apa saja yang Ia katakan. Patuh, jangan berbantah-bantah, apalagi meragukan. Apabila Tuhan menginginkan kita melakukan apa yang diingininya, dan dalam kondisi apapun, kita tidak berhak menuntut ucapan terima kasih dari Dia. Sekalipun sebaliknya, harus berpikir dan berkata, "Kami hanya hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan sesuatu kalau disuruh Tuhan saja." Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hamba tinggal di luar, sedangkan Bapak, Ibu, dan saya lebih daripada seorang hamba, yakni hamba dan sahabat. Kerjakan apa yang sahabatmu perlukan, apa yang sahabatmu pikirkan. Ia ingin sahabat Ia ingin bekerja sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan ingin membangun sebuah partnership. Yang didahului dengan sebuah hubungan yang intim, dengan sebuah relationship
Tuhan, ajarilah kami agar kami mengerti isi hati-Mu. Kami mau seperti Engkau, Yesus, disempurnakan selalu. Tuhan, ajarilah kami hati seperti hati-Mu, seperti kasih-Mu, seperti cinta-Mu, kasih yang murni, kasih yang rela berkorban. Kami ingin hati-Mu, Yesus. Kami ingin cinta-Mu, hanya cinta-Mu. Karena keberadaan-Mu, Tuhan, sudah lebih dari cukup. Terus mengalir, terus mengalir. Kami nggak pengen selesai. Kami nggak pengen selesai pada sesi pagi hari ini. Kami ingin terus berendam dalam cinta, dalam kasih, dalam kemurnian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, teruslah memohon kepada Tuhan agar sepanjang hari ini Bapak Ibu direndam dalam kasih, dalam kemurnian cinta, cinta yang bergelora, cinta yang melahap apapun yang ada di dekatnya, cinta yang tidak terpadamkan oleh banjir yang tidak pernah surut. Sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya, karena Dialah yang bermahkotakan kemuliaan, yang berjubahkan kekudusan, kebenaran, hormat, keagungan. Ya. Ketika Bapak Ibu baru saja menerima seperti percikan garam, seperti percikan pasir ke mata Bapak Ibu, saya merasakan seperti taburan garam. Inilah janji Tuhan, perjanjian garam, agar perjanjian ini kekal, terikat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.